Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Semoga ini yang ke-19 kalinya karena ini episode ke-19 dari Hidup Bersama Al-Quran edisi khusus Tafsir Al-Misbah yang menghadirkan saya dan Abi setiap hari selama bulan Ramadan. Dan hari ini Abi kita akan, agak sedih sedikit karena surah Ar-Rahman ini surah favorit, surah yang digambarkan bagaikan pengantin Al-Quran karena saking indahnya, banyak aneka hiasan digambarkan. Dan hari ini kita akan membahas kelompok ayat terakhir, Bi. Kelompok ayat terakhir dari surah Ar-Rahman, yaitu ayat 62 sampai dengan 69. Pasti masih banyak uraian tentang keagungan Allah, kuasa Allah, serta keluasan rahmatnya yang akan digambarkan di ayat-ayat berikut ini. Mari kita dengarkan uraian dari Abi. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat berikut ini berbicara lagi tentang sorga. Surga. Tapi di sini dinyatakannya wa min dunihima jannatan. Dun itu bisa berarti di bawah. Bisa juga berarti selain. Nah, selain atau di bawah kedua sorga yang diceritakan di atas, masih ada lagi dua sorga yang lain. Okay. Nah, ini timbul pertanyaan, kok banyak bener nih sorga? Iya, tadi dua yang di ayat-ayat sebelumnya, sekarang dua lagi. Ada yang berkata begini, dua yang terakhir ini, atau sebelum sampai ke sana, manusia di akhirat nanti ada 3 kelompok. Kita akan bahas itu di surat Al-Waqiah. Ada kelompok as-sabiqun, orang-orang yang mendahului yang lain, di kelompok tertinggi. Ada ashabul yamin, di bawahnya itu penghuni sorga, dan ada penghuni neraka. 3. Nah, 2 sorga yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu untuk para yang dekat kepada Allah. Yang lebih tinggi tingkatannya. Wa min dunihima, di bawahnya atau selain itu ada 2 sorga lagi untuk orang-orang yang masuk ke sorga. Untuk ashabul yamin. Untuk ashabul yamin. Sebelum kita lanjut lagi, kita mau berkata begini. Jangan pernah berkata bahwa di sorga ada cemburu. Nggak ada ya, Bi? Jadi walaupun dia tinggi, saya nggak cemburu. Saya bahagia, merasa cukup dengan surga yang dianugerahkan kepada saya. Iya, toh. Jadi tidak ada itu, puas dengan apa yang diperoleh, walaupun tidak sebaik itu. Karena kita tuh puasnya karena kita memang merasa mendapat ganjaran yang adil ya, Bi, atas apa yang kita lakukan. Mungkin kalau mau lebih tepat, bukan adil. Bahkan lebih dari yang kita lakukan ya sih. Itu jadi ada doa. Ya betul, karena kita merasa mungkin yang surga paling bawah pun itu kita nggak cukup yang kita lakukan di dunia dan dapatnya karena rahmat Allah. Itu sebabnya katanya ada doa. Ya Allah, kami tidak mengandalkan amalan kami. Yang kami andalkan rahmat-Mu. Ya Allah, jangan perlakukan kami dengan adil. Kami tidak mau dengan adil. Kalau dengan adil, kami masih dapat pasti neraka kalau cuma adil aja. Jangan ya Allah. Kita mohon diperlakukan atas dasar rahmat dan kasih sayang Allah. Sehingga kita mendapatkan lebih, dicurahkan lebih dari yang sesungguhnya pantas kita dapatkan. Amin, amin. Jangan lupa ikut amin teman-teman yang lagi menyaksikan. Baik. Min dunihima jannatan, baru dia lukiskan sebahagian dari keindahan sorga itu. Mudhammatan. Mudhammatan itu keduanya mudham. Idham itu adalah warna hijau yang pekat. Sehingga mendekati ke hitam. Yang jelas dia hijau. Satu hal, banyak orang senang pada hijau. Banyak ya. Abi tapi warna favoritnya coklat ya. Terserah. Tapi hijau itu kesannya apa? Sejuk gitu. Sejuk. Ini lebih-lebih untuk masyarakat Arab.
Oke. Oh, karena gersang. Gersang. Jadi gambaran surga yang hijau itu buat mereka menarik sekali. Itu yang kita katakan kemarin waktu kita bahas kan. Betul. Contoh-contoh yang diberikannya itu yang bisa difahami. Oh, ini dia bagus. Yang lain tinggal menyesuaikan diri. Betul. Iya kan? Kalau kepinginnya salju gitu juga boleh ya, Bu, ya, surganya. Dikasih itu. Kenapa di sorga tidak ada durian? Tidak kalau kepingin ada, tapi kalau dijelaskan durian itu di sana orang nggak ngerti apa Tapi itu. puasa-puasa jangan ngomong durian, jadi kepingin. Ya kan itu jadi kita pahami harus ini jangan keluar dari konteks. Betul. Mudhamatan fihi ma ainani nadhakhatan. Di sana ada dua mata air yang terpancar. Kalau di sini tadi dia dilukiskan mengalir. Betul. Di sini dilukiskan terpancar. Dua-duanya mata air. Ya kan? Oke. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di sana ada buah-buahan. Ada kurma. Menariknya yang disebut korma dan delima. Ini begini. Allah ingin menggambarkan bahwa segala macam ada. Mari Abi berikan contoh. Dia memperhatikan yang kecil dan yang besar. Kata-kata itu. Apa itu berarti dia tidak perhatikan yang tengah? Enggak ada. Termasuk. Yang kecil pun diperhatikan, yang besar diperhatikan, itu udah termasuk dalam termasuk. Di sini nakhl dan rumman. Nakhl itu pohonnya tinggi. Betul. Ya tahu? Kalau rumah itu, jadi yang kecil dan besar ada. Maksudnya di sana segala macam buah-buahan itu tersedia. Fihinna khairatun hisan. Di sana khairat jamak khair. Khair. Hisan. Ya kita lihat. Apa ya kita terangkan dulu. Kita udah masuk kelompok yang ayat 70 ya, Bia. Ini yang terakhir nih ayat 70 sampai 77. Oke. Khair, apa itu khair? Khair itu segala apa yang dianggap baik oleh akal dan agama. Oke. Jadi bukan hanya oleh akal, tetapi menurut agama pun harus baik. Ya itu ada bahasan di kalangan ulama. Kaum Mu'tazilah berkata yang baik itu yang dianggap baik oleh akal. Ya. Tapi kesulitan kita biasa akal si A berkata ini baik, akal si B berkata tidak. Maka yang tepat itu kalau kita katakan yang dianggap baik oleh agama dan akal. Karena selama itu baik oleh akal, pasti agama membagikannya. Dan selama agama berkata itu baik, maka pasti akal yang lurus akan berkata itu baik. Jadi baik ini bermacam-macam. Banyak sekali baik. Harta pun dinamai Al-Quran khair, baik. Asal dimanfaatkan dengan baik. Asal diperoleh dan dimanfaatkan yang baik. Di sana ada aneka kebaikan. Terus ada hisan. Hisan juga itu, hasan itu juga baik. Okay. Jadi apa bedanya? Ulama membedakan begini. Yang baik itu ada spiritual, ada material. Dan dua-duanya baik? Dua-duanya baik. Dia wanita yang cantik dan anggun serta parasnya menarik. Jadi di sana ada segala macam yang baik secara spiritual sekaligus dia itu baik secara material. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam. Kita dulu sudah pernah berbicara tentang hur, bidadari. Hur, haura, orang yang sangat putih matanya dan sangat hitam bola matanya, ya toh? Haurain. Tapi di sini kita ingin jelaskan, kita sudah bicara kenapa tidak ada perempuan dan sebagainya. Oke. Di sini dia kata maksuratun fil khiyam. Terbatas mereka itu berada di kemah-kemah. Kita sekali lagi lihat. Kemah itu tempat tinggal, apalagi dulu di sana. Betul, menggambarkan yang dipahami jadi kita oleh berarti mereka itu terbatas bertempat tinggal di kemah-kemah.
Apa maknanya ini? Apa itu berarti perempuan yang baik itu yang tinggal di rumah? Enggak lah. Ini nanti diskusi panjang lagi soal ini. Tapi apa Bi yang dicoba digambarkan? Yang coba digambarkan bahwa mereka itu berada di tempatnya, tidak perlu bekerja keluar untuk ini. Mereka terlayani di rumah. Semuanya tercukupi Semuanya pada saat ada tercukupi di sehingga surga. berada di rumah. Jadi jangan fahami, ini kata Imam Fakhrul Razi, jangan fahami bahwa mereka terkurung di sana. Oke. Tapi mereka memang merasa nyaman berada di sana. Merasa nyaman. Semua kebutuhannya tadi Abi katakan yang material maupun imaterial sudah Sudah terpenuhi. tercukupi di sana. Tercukupi dengan keberadaannya di Karena sana. apa? Kita harus berkata demikian. Karena sebenarnya orang yang terkurung di rumah itu tersiksa. Ya, seperti kita yang di masa corona ini harus di rumah aja, kadang-kadang ada rasa yang nggak nyaman gitu ya, Bi, pada saat menjadi. Tapi Iya, kalau kita sekarang ini kita terpaksa di sini, tetapi kita menyadari bahwa ini adalah untuk kepentingan kita dan saudara. Betul. Jadi melakukannya pun walaupun rasanya tidak 100% nyaman dengan sukarela. Gitu. Ada orang-orang yang terkurung di rumah, sedang dia merasa bahwa ini merugikan dia. Merasa terpenjara. Dan memang ada ayat Al-Quran yang menjadikan hukuman itu adalah kurungan di rumah. Oke. Nah, Ella pengen dapat gambaran yang lebih jauh sekaligus membahas ayat penutup dari surah Ar-Rahman ini di bagian selanjutnya. Teman-teman jangan kemana-mana, dibaca dulu ayatnya kalau yang belum membawa Al-Quran bersama Anda, dan kita akan lanjutkan pembahasan ayat-ayat terakhir dari surah Ar-Rahman sesudah tayangan yang berikut ini. Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz, khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSK lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan kewirausahawan. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah, dan banyak sekali uraian dari Abi tadi yang menggambarkan tentang kehidupan di surga yang merupakan salah satu poin utama dari uraian-uraian di surah Ar-Rahman. Nah, ada pertanyaan lanjutan. Pertanyaan lanjutan ini ditanyakan oleh Ibu Wike. Ibu Wike, agak jauh nih Bi, lokasinya adanya di Jordan. Terima kasih sudah ikut menonton. Pertanyaannya tentang surga. Apakah di surga nanti aktivitasnya selalu sama dan bisa merasakan bosan? Nah, mungkin nggak di surga bosan? Ini berkait dengan tadi yang kita bahas tentang wanita-wanita yang ada di kemah. Saya ingin kasih kesempatan Ustadz Lutfi Bagus, alumni dari Bait Al-Quran, Pusat Studi Al-Quran, untuk memberikan gambaran sesungguhnya apa sih kesibukan yang digambarkan oleh Al-Quran terhadap penghuni-penghuni surga. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, apakah aktivitas yang dilakukan oleh penduduk surga selalu sama dan dapat menimbulkan rasa bosan? Nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau aktivitas yang dilakukan oleh ashabul jannah, penghuni-penghuni surga, tidaklah sama. Beraneka ragam ayat Al-Quran menjelaskan bahwasanya aktivitas mereka tidaklah tunggal dan tidaklah sejenis. Sebut saja surat As-Saffat ayat 51-55 yang menjelaskan bahwasanya mereka dapat menengok neraka. Atau Ar-Ra'd ayat 23-24 yang menjelaskan bahwa mereka dapat bercengkrama dengan anak cucu mereka, dengan pasangan mereka, dan dapat memberikan salam kepada mereka. Yang kedua, tentunya penghuni-penghuni surga itu tidak akan pernah merasakan bosan, dan mereka menikmati keberadaan mereka di surga. Sebagaimana Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 108 dan Yasin ayat 55 menjelaskan
keadaan mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan yang sudah diajukan dan jawaban yang memberikan gambaran yang utuh kepada kita semua. Terima kasih Ustadz. Ella ingin lanjutkan Bi, ayat terakhirnya nih Bi, ayat ke-78 dari surah Ar-Rahman. Apa yang digambarkan oleh ayat ini? Iya, sebelum kita ke sana, di sini ada lagi dikatakan lain yatmithunna insun qablahum wal jan, tidak pernah disentuh. Oh, oke. Nah, terus muttaqiina ala rafrafin khudrin. Mereka itu bertelekan di atas atau bertelekan di rafraf itu bantal. Oke. Khudran hijau, abqarian sesuatu yang sangat istimewa dan indah. Oke. Yang pertama kita ini tempat duduknya itu sangat mantap. Sehingga di tempat duduk itu ada sandaran yang dia bisa sandar. Ada tempat duduk tidak ada sandarannya. Nggak empuk, nggak enak posisinya. Ini dia itu bersandar di tempat duduk itu yang ada bantal-bantalnya yang berwarna hijau, sekali lagi hijau. Seperti abqariyan hisan, abqari. Abqari itu pada mulanya dalam bahasa Arab diartikan sebagai tempatnya jin. Mereka beranggapan bahwa jin itu mampu melakukan hal-hal istimewa, berat dan sebagainya. Jadi kalau buatan jin maka itu istimewa. Dari sini datang kata genius. Sebenarnya itu dari kata jin. Kecerdasan yang istimewa. Kecerdasan yang istimewa. Ya toh? Orangnya genius. Genie, ada film itu Genie. Iya kan? Itu jin itu. Wa abqariyan hisan. Maka maka di manakah di antara nikmat-nikmatmu yang begini banyak ini yang kamu dustakan? Satu hal mungkin Nabi belum pernah cerita. Rasul sewaktu turun ayat ini fabi ayyi ala, itu sahabat-sahabat beliau terdiam. Oh, terus ditegur oleh Nabi habis sampaikan harus jawab. Harus jawab. Hidup bersama Al-Qur'an itu begitu. Betul. Jadi ada pertanyaannya dijawab. Maka pada akhirnya ayat ini menutup dengan tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Diulang lagi nih Bi, jalali wal ikram. Jalali wal ikram. Udah ada di ayat sebelumnya. Oke, kita lihat sekarang tabarak. Apa arti tabarak? Baraka itu, baraka artinya duduk mantap. Berkelanjutan. Satu. Barakah juga berarti diartikan dengan air. Barakah. Karena itu air dalam kolam dinamai birkah. Air itu salah satu lambang kebajikan. Air itu asal usul manusia dan dia sangat membutuhkan air. Itu dari segi bahasa. Ketika kita berkata tabarakallah, maha kekal Allah, atau maha banyak kebajikan Allah, melimpah kebajikannya. Kita biasa berkata, mudah-mudahan Anda dapat berkat. Betul. Mudah-mudahan memperoleh kebajikan yang melimpah. Kebajikan yang melimpah itu tidak harus diartikan bahwa banyak tetapi bermanfaat banyak. Sedikit tapi ada berkatnya, manfaatnya bisa jadi banyak. Tabarakasmu rabbik. Yang kekal abadi banyak kebajikannya ini disebut ismu rabbik, nama Tuhan. Nama Tuhan. Ada ulama secara singkat mau berkata begini, kalau namanya aja kekal apalagi zatnya. Itu satu. Tapi yang lain berkata tidak, nama itu menggambarkan zat, zat itu menggambarkan nama. Jadi apa maksudnya di sini? Dia katakan karena ada ayat-ayat, ada ungkapan-ungkapan yang tidak pakai
kata Isim. isim. Sekedar tabarakallah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa pakai isim? Untuk menekankan sekali lagi bahwa Allah itu maha kekal dan anugerahnya untuk alam raya ini maha luas karena dialah pemilik al-jalal wal ikram. Kita pernah terangkan apa arti al-jalal. Di ayat 27, teman-teman kalau mau nonton ulang episodenya boleh. Iya, di al-jalal sekali lagi kita singgung secara sepintas. Al-jalal adalah semua sifat yang menafikan kekurangan bagi Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan, tapi bukan hanya itu, dia juga ikram, maha banyak anugerahnya kepada hamba-hambanya. Itu akhir surah Ar-Rahman. Itu akhir surah Ar-Rahman menyatakan bahwa Ar-Rahman itu sesungguhnya nama yang sangat agung ya Bi ya. Nama yang sangat agung, sumber segala macam anugerah yang juga digambarkan di surah ini. Kita lihat anugerah duniawi, anugerah ukhrawi, dan rahmatnya yang Ella lihat juga menarik dari surah, rahmatnya itu kepada semua makhluk. Kepada semua makhluk. Digambarkan manusia, mukmin, jin, seluruh alam raya mendapatkan rahmat Allah ini. Terima kasih Abi. Insya Allah sesudah ini surah Ar-Rahman yang sering kita baca sehari-hari, ayat yang sering kita dengarkan dan mungkin hanya sebatas membaca, belum paham artinya, belum betul-betul utuh prakteknya, itu semua mulai hari ini bisa mulai kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah Ar-Rahman, Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.